Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar IPA tema 5 subtema 1. Materi yang akan kita pelajari adalah ekosistem, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, dan daur hidup hewan. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda tak hidup pada suatu lingkungan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan dibedakan menjadi dua, lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik merupakan lingkungan yang terdiri dari bagian yang hidup. Contohnya, manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur. Sedangkan lingkungan abiotik merupakan lingkungan yang terdiri dari bagian tak hidup. Contohnya, air, tanah, sinar matahari, dan udara. Interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu merupakan makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing atau sebuah pohon. Sedangkan tempat tinggal individu disebut habitat. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan juga populasi lumut. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai atau komunitas padang rumput. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas air tawar, air asin, dan air payau. Sedangkan ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem padang pasir, ekosistem tundra, dan ekosistem taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk karena adanya pengaruh perlakuan manusia. Contohnya, ekosistem bendungan, ekosistem kolam, ekosistem sawah, ekosistem hutan produksi, lingkungan pemukiman, dan ekosistem tambak. Hewan berdasarkan jenis makanannya dibedakan menjadi 4. Yang pertama, herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Ciri-cirinya memiliki gigi seri dan gigi geraham, tidak memiliki gigi taring. Contohnya, sapi, kerbau, kambing, dan rusa. Yang kedua, karnivora atau hewan pemakan hewan lain. Ciri-cirinya gigi taring kuat dan tajam, memiliki gigi seri untuk memotong makanan. Contohnya, harimau, anjing, singa, buaya, dan ular. Yang ketiga, omnivora atau hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Ciri-cirinya memiliki gigi seri, taring, dan geraham. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan berupa hewan lain. Sedangkan gigi seri dan geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Contohnya, monyet, ayam, gorila, musang, dan tikus. Yang keempat, insektivora. Insektivora merupakan binatang yang makanan utamanya adalah serangga yang berukuran kecil. Contohnya, kadal, cicak, katak, bunglon, laba-laba, dan burung jalak. Pernahkah kalian melihat hewan ini? Perhatikan bahwa hewan ini merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas.
setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Sedangkan metamorfosis adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan yang mengalami perubahan bentuk. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna, hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Biasanya metamorfosis sempurna itu ditandai hewan tersebut melewati masa pupa atau kepompong, kecuali pada hewan katak. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna karena pada tahap perkembangannya, katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur berubah menjadi berudu atau kecebong. Selanjutnya kecebong atau berudu berubah menjadi kecebong berkaki, yang kemudian menjadi katak berekor dan menjadi katak dewasa. Lalat. Metamorfosis lalat terjadi dalam waktu yang cukup singkat, hanya dalam beberapa hari saja. Lalat berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas dan menjadi belatung atau larva. Larva berubah menjadi kepompong atau pupa, yang kemudian menjadi imago atau lalat dewasa. Contoh hewan yang lainnya adalah nyamuk. Nyamuk juga mengalami metamorfosis sempurna karena nyamuk juga mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur itu berubah menjadi jentik-jentik atau larva. Kemudian menjadi kepompong atau pupa, dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan ketika kecil dengan dewasa bentuknya tidak jauh berbeda. Hewan ini tidak mengalami masa larva dan pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kecoa menetas, berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Kemudian nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa atau imago. Jangkrik merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena perubahan bentuk jangkrik tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Jangkrik berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur itu berubah menjadi jangkrik muda atau nimfa, lalu menjadi jangkrik dewasa atau imago. Contoh hewan selanjutnya yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Belalang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur yang dihasilkan oleh belalang betina dapat mencapai 10 hingga 300 butir. Kemudian telur itu akan menetas dan menjadi belalang kecil atau nimfa. Lalu kemudian nimfa terus bertumbuh dan mengalami pergantian kulit sehingga menjadi belalang dewasa atau imago. Ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan ini tidak mengalami perubahan bentuk pada masa pertumbuhannya. Contohnya ikan, ayam, dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan cara bertelur.
telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa atau imago. Begitu juga dengan ayam dan kadal. Bentuk ikan, ayam, dan kadal saat muda dan dewasa tidak banyak mengalami perubahan atau bentuknya sama.